pendiri dan sekaligus guru besar di seni bela diri silat 3 serangkai. Beliau bernama Dr. Andes Ekonomi Haji Muhammad Sugianto Al-Maghribi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pencak silat, salam satretanan, salam perdamaian bagi seluruh pecinta pencak silat Indonesia. Kali ini saya bersama dengan salah satu dewan pelatih di SBDS 3 Serangkai, juga salah satu pendiri SBDS 3 Serangkai di kampus UTM. Jadi saya silaturahmi di sini dengan Bapak Fatur Rahman, ingin tanya-tanya apa itu sekilas SBDS 3 Serangkai. Langsung saja, mari kita berkenalan dengan beliau, juga menjabat sebagai ketua harian ya. Sebagai ketua harian di Padepokan di pusat SBDS 3 Serangkai. Langsung saja saya serahkan kepada Bapak Fatur Rahman. Salam pencak silat. Ya, terima kasih atas kedatangan dari Mas Iqbal menemui kami selaku salah satu pengurus baik di organisasi Seni Bela Diri Silat 3 Serangkai. Dalam rangka apa ini Mas Iqbal? Monggo. Ini untuk pengenalan, Pak. Pengenalan apa? Pertama, di YouTube kita ingin merealisasikan pencak silat itu seperti apa, dan khususnya di Madura ini karena banyak pencak silat yang masih belum dikenal seperti itu, Pak. Jadi tujuan Tretan 91 channel ini ingin lebih mengangkat dan memperkenalkan budaya asli Indonesia seperti itu, Pak. Iya. Terima kasih Mas Iqbal. Ini kami dari Perguruan Seni Bela Diri Silat 3 Serangkai, lebih kerennya disingkat SBDSTS, ya. Berdirinya SBDS 3 Serangkai ini tak lepas dari perjalanan guru kami. Pada waktu itu beliaunya masih muda, melanglang buana dari Sabang sampai Merauke, menimba ilmu baik fisik maupun non fisik seperti itu. Sehingga pada waktu itu beliaunya pernah Mas Iqbal berguru kepada keturunan, salah satunya adalah keturunan ke-9 dari Joko Tingkir, Raja Pajang bergelar Sultan Hadiwijaya. Ya, seperti itu. Kenapa dinamai Seni Bela Diri Silat 3 Serangkai, Mas Iqbal? Ya. Ini sebenarnya tak lepas dari perjalanan beliau menimba ilmu pada waktu itu. Karena selain selain ilmu fisik, pembina kami, perlu dikenalkan, beliau adalah pendiri dan sekaligus guru besar di Seni Bela Diri Silat 3 Serangkai. Beliau bernama Dr. Andes Ekonomi Haji Muhammad Sugianto Al-Maghribi. Beliau adalah seorang yang alim, sopan, dan berwibawa bagi kami selaku murid dari Seni Bela Diri Silat 3 Serangkai. Perjalanan beliau sehingga memberikan nama Seni Bela Diri Silat 3 Serangkai ini tak lepas dari berdirinya 3 cabang sekaligus, Mas Iqbal. Itulah. Jadi teman-teman, salah satu alasannya kenapa nama pencak silat ini 3 Serangkai, itu, Pak. Jadi kan teman-teman yang di luar, pencak silat yang di luar itu masih belum tahu apa itu SBDS 3 Serangkai. Di panjenengan salah satu yang mendasari adalah dengan berdirinya 3 cabang. Nah, ini cabang sekaligus. Beliau bersama rekan-rekan beliau, teman-teman beliau itu mendirikan 3 cabang sekaligus. Yang pertama adalah di Cukong sendiri. Cukong Kamal. Cukong itu di Kecamatan Labeng. Jadi Desa Cukong, Kecamatan Labeng, Kabupaten Bangkalan. Terus yang berikutnya adalah di Kalisat, Jember, Kabupaten Jember. Berikutnya adalah di Jember sendiri. Jadi di Jember itu ada 2, di Kalisat dan di Kabupaten Jembernya, di kota dan di kecamatan seperti itu. Karena bersamaan dan berbarengan, akhirnya 3 orang itu mengikrarkan mengambil nama
SBDS 3 serangkai seperti itu. Karena 3 cabang pada waktu itu langsung terbentuk. Satu waktu itu. Satu waktu itu langsung terbentuk, dan di antara rekan-rekan beliau pembina mendapuk beliau sebagai pembina pada waktu itu, karena beliau itu berada di Desa Cukong, Kecamatan Labeng, Kabupaten Bangkalan, maka SBDS 3 serangkai itu berpusat di Labeng, seperti itu. Karena beliau berdomisili dan bertempat tinggal di Labeng, seperti itu Mas Iqbal. Ya, itu tadi teman-teman jelas. Ini mau tanya tahun berdirinya itu, Pak. Oh iya, Mungkin nanti bisa jelaskan. Takutnya teman-teman pencaksilat yang lain tidak tahu gitu. Sebenarnya dari beliaunya itu lama ya menimba ilmu itu. Namun dengan berdirinya 3 serangkai ini, beliau bertepatan dengan 1 April 1991 gitu ya. Dan alhamdulillah pada waktu itu kalau mengacu kepada bulan Jawa ini 17 Ramadan. Sehingga setiap tanggal 17 Ramadan ini bulan Jawanya kita peringati sebagai hari lahir dari SBDS 3 serangkai. Kalau mengacu kepada penanggalan umum ini 1 April 1991. Jadi sudah agak lama juga ini, sudah hampir 29 tahun. 29 iya, tahun. 29 Lumayan. tahun. Ya, lumayan gitu lah. Tuh cabang ranting unitnya sekarang itu sudah ada di mana saja gitu, Pak? Iya. Biar teman-teman bisa mengetahui. Siap. Ini selama 29 tahun berkiprah seni bela diri silat 3 serangkai ini, kalau cabangnya ini dari Sabang sampai Merauke, Mas Iqbal ya. Ada semua. Ya, alhamdulillah ada semua. Jadi kita sebut salah satunya adalah di cabang Lampung, Lampung, cabang Palembang. Palembang. Iya, setelah itu kita nyebrang ke Jawa, gitu loh. Di Jawa ini di Jabodetabek ada semua. Mulai dari Jakarta, ini baik Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok. Nah, ini ada semua, ada cabang semua. Setelah itu kita ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini ada di cabang Brebes ada Purwokerto. Iya, Purwokerto. Cabang di sana. Cabang sudah, ya karena sudah beda kabupaten sudah. Karena Brebes dan Purwokerto ini ada cabang. Setelah itu kita ke Jawa Timur. Nah, kalau Jawa Timur karena sudah masuk daerah pusat, ini hampir seluruh Jawa Timur ada semua. Salah satunya kita kalau dari sebelah timur ada di cabang Probolinggo, cabang Pasuruan, cabang Malang. Setelah itu ke Lamongan juga. Iya, ke barat sedikit Lamongan, Gresik, Surabaya. Nah, ini sudah ada. Setelah itu kita nyebrang ke Madura. Nah, cabang di Madura ada cabang Bangkalan, cabang Sampang. Insya Allah dalam minggu ini kita akan membuka lagi cabang di Sumeneb. Seperti itu. Semoga bisa. Amin. Nah, ini. Nah, saya juga pengen di Sumeneb itu ada 3 serangkai. Alhamdulillah ya. Doain aja Mas Iqbal ini. Soalnya ini sudah. Insya Allah dalam minggu ini setelah hari raya Kurban ini kita akan membuka cabang di Sumeneb. Kami mohon dukungan dari seluruh anggota SBDS 3 serangkai saling mendoakan semoga di Sumeneb ada. Amin. Kita loncat lagi nih Mas Iqbal. Setelah dari Madura kita loncat ke Bali. Di Bali ini ada cabang Bali. Iya. Cabang Bali. Hanya cabang Bali satu ini karena masih muda juga. Awal ya, baru berumur kurang lebih 1 tahun. Ya. Setelah itu kita loncat. Oh mohon maaf, nanti diprotes lagi. Di Jawa, cabang Banyuwangi ada loh Mas. Oh iya, lupa Pak. Iya, cabang Banyuwangi ada. Setelah itu kita loncat ke Kalimantan. Iya, di Kalimantan ini ada di cabang Pontianak dan Kapuas Hulu. Iya, ini agak jauh kalau Kapuas Hulu, 11 jam kalau
antara 10 sampai 11 jam kalau dari Pontianak perjalanan darat seperti itu, sudah berbatasan dengan tetangga kita Malaysia. Setelah itu kita loncat ke Irian Jaya. Kalau di Irian Jaya di Papua ini kita ada di Manokwari Selatan, cabang di Manokwari Selatan, Mansel, Papua Barat. Jadi sudah ada ya. Ada semua di situ. Jadi hampir seluruh Indonesia doain aja ini kita sebenarnya ada keinginan untuk membuka di Sulawesi. Semoga terwujud teman-teman. Amin. SBRS 3 Serangkai. Ini kami juga mohon dukungan gitu loh kawan-kawan, baik dukungan tenaga apalagi dukungan doanya gitu lah. Kita loncat lagi Mas Iqbal, ini ada lagi ke negara tetangga kita, Malaysia. Gitu. Wah, di Malaysia ini ada komisariat Malaysia. Di sana ini ada di Petaling Jaya. Selangor Darul Ihsan ada di sana. Berarti 3 Serangkai ini sudah termasuk ke mancanegara. Mancanegara ya. Setelah itu ada di komisariat Arab Saudi gitu lah. Arab Saudi sudah buka latihan di sana. Sebenarnya di sana sudah gitu. Mohon maaf kami juga kurang tahu di sana seperti apa karena saya pribadi belum nyampe ke sana seperti itu. Tapi kalau pengurus yang lain alhamdulillah sudah ada. Terutama pembina seni bela diri silat 3 Serangkai Dr. Andes Haji Muhammad Sugianto Al-Maghribi ini sudah nyampe ke sana. Di Singapura pun kami ini sudah nyampe juga di Singapura. Jalannya kurang paham saya. Tapi di Singapura seperti itu. Sudah ada latihan, tempat latihan. Infonya seperti itu Mas gitu. Jadi itu yang bisa kami berikan. Ini hanya cabang loh Mas. Iya. Belum rantingnya. Ranting. Apalagi unit. Kalau ranting ini malah tambah banyak lagi nih. Iya. Seperti itu. Kalau di Bangkalan aja hampir kurang lebih 48 ranting. Di tiap kecamatan itu hampir seluruh ada. Seperti itu. Kalau disebutin wah perlu buku ini saya. Gitu lah. Setelah itu kalau di unit karena unit ini lebih kecil daripada ranting, saya sebutkan seperti di unit latihan Universitas di Untak Mas, Untak. 17 Agustus Surabaya. Setelah itu unit kegiatan mahasiswa UTM Universitas Trunojoyo tempat saya. Ya ini berdiri tahun 96 Mas seperti itu. Pada waktu masih kami ada di UTM dulu seperti itu. Bertiga ya pendiri. Iya, bertiga kalau yang di UTM saya pribadi Fatur Rahman, terus Bapak Dr. Haji Agus Ramadan SP MSI dan almarhum Bapak Insinyur Sucipto MP. Beliaunya sudah mendahului kami. Semoga beliaunya diberikan tempat yang baik di sisi Allah. Amin. Itu. Itu hanya sekedar kalau yang unit yang di pondok pesantren pun ada loh Mas. Pondok pesantren. Iya. Jadi unit yang ada di pondok pesantren, kalau yang di Bangkalan ini ada di pondok pesantren Al-Hikam. Pengasuh Kiai Haji Kiai Nuruddin Ar-Rahman, sarjana hukum. Itu yang ada di Burneng. Terus yang ada di Bangkalan sendiri ini Al-Hikam Kiai Hasan pengasuhnya. Terus kalau yang di 10 ini di Darut Tauhid. 10. Iya, di 10. Kalau di Sampang ini banyak Mas di pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren alhamdulillah kami sering diterima seperti itu. Seperti mohon maaf di Kiai Faurok kalau yang di Sampang. Ini kami diterima di situ untuk membuka latihan di pondok pesantren Kiai Faurok di Sampang seperti itu. Mungkin itu yang sempat saya ingat seperti itu. Iya. Gini Pak, mau tanya, mungkin teman-teman pencaksilat yang lain penasaran tingkatan-tingkatan di 3 Serangkai itu seperti apa gitu Pak, dan kenaikannya seperti apa, ujiannya seperti itu Pak, apa dari cabang-cabang ranting lain harus ke pusat ke Padepokan untuk pengesahan atau gimana gitu Pak? Terima kasih. Kalau mengacu ke tingkatan di 3 Serangkai ini sampai sekarang ini hanya sampai tingkat 9 Mas. Iya, tingkat 9. Yang pertama ini tingkat 1 namanya Mas. Kalau yang pra enggak dihitung ya Mas. Ini sabuk putih gitu loh. Polos ya. Polos gitu loh. Belum anggota berarti. Iya, pra namanya.
Kalau tingkat 1 ini sabuknya merah. Merah. Ya. Merah. 1,5 sabuknya Oranye. oranye ya atau apa namanya? Jingga. Setelah itu tingkat 2 sabuknya kuning. Setelah itu 2,5 sabuknya hijau. Setelah hijau tingkat 3 biru. Biru. Setelah itu baru menginjak ke tahap berikutnya, yaitu tingkat 3 ini sabuknya setelah biru tingkat 4 Pak sekarang. Oh, tadi tingkat 3 sudah. Oh, biru ya? Oh, tingkat 3 itu biru, sekarang tingkat 4. Nila. Ya mirip apa nila ya? Ungu. Ya, ungu tapi agak pudar sedikit ya. Setelah ungu. Setelah itu tingkat 5. Ungu bener ya? Ya, ungu tingkat 5. Setelah itu baru tingkat 6. Asisten pelatih 2. Ya. Jadi sabuk coklat. Nah, sabuk coklat ada strip 1. Seperti punya saya ini. Nah, ini strip 2 gitu. Ya. Ini salah satu tingkat. Oh, nah. Ya. Setelah itu tingkat 7 Mas, sabuknya tetap coklat, stripnya tapi 2. Kalau 6 tadi stripnya 1, ya kalau 7 stripnya 2. Asisten pelatih 1. Jadi yang lebih utama. Setelah itu baru ke tingkat 8. Ya sabuknya hitam. Strip 1. Pakaiannya perlu diingat pakaiannya warnanya hitam seperti saya deh. Nah, seperti saya ini. Baru tingkat 9. Sabuknya sabuk hitam strip 2. Gitu lah. Di saat ini paling tinggi tingkat 9. Ya, seperti itu. Karena selama 29 tahun itu sampai saat ini tingkat 9 yang tertinggi gitu lah. Kalau yang lain tadi selain dari tingkat 8 itu dan 9 Mas, baju seragam kebesaran kami adalah warna kuning gitu lah. Kuning gitu lah. Kuning polos seperti itu tanpa ada aksesoris seperti itu. Jadi dari awal teman-teman itu seperti Mijiku Hibinio gitu. Ya, merah sampai ungu berubah ke asisten pelatih baru coklat dan ada strip-stripnya. Iya. Seperti itu. Pak. Terima kasih Pak atas waktunya menjelaskan secara singkat mungkin mengenai SBD 3 Serangkai ini agar lebih dikenal di dunia persilatan gitu. Mungkin ada pesan-kesan untuk pesilat-pesilat yang ada di Indonesia khususnya anggota SBD 3 Serangkai ini dipersilahkan. Yeah. Terima kasih. Ini mohon maaf ya karena kita selaku anggota silat, mari kita pererat tali silaturahmi di antara para pesilat di seluruh Nusantara karena kita ketahui bahwasanya silat ini banyak, seluruh Nusantara ini sudah banyak, sehingga kita perlu menumbuhkan rasa persaudaraan di antara kami, di antara para pesilat. Mari kita jaga nama baik perguruan kita sendiri, terutama setelah itu mari kita bekerja sama dengan perguruan-perguruan lain menjaga stabilitas nasional, jangan sampai terjadi perpecahan di antara para pesilat, baik itu dari perguruan sendiri ataupun apalagi dengan perguruan-perguruan lain. Nah ini pesannya Mas Iqbal, tolong disampaikan kepada perguruan-perguruan yang lain dan rekan-rekan khususnya seni bela diri silat 3 Serangkai. Mari kita jaga tali silaturahmi di antara para pesilat seperti itu. Mungkin itu Mas Iqbal yang bisa kami berikan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Oke, terima kasih. Oke, tadi teman-teman Teretan 91 itu tadi penjelasan secara singkat mengenai SBD 3 Serangkai dan beliau banyak memberikan arahan kepada kami dan juga khususnya kepada seluruh pecinta pencak silat Indonesia agar lebih membudayakan dan melestarikan perdamaian di bumi Indonesia. Terima kasih, itu saja. Jangan lupa like dan subscribe channel Teretan 91. Semoga lebih berkembang dan menyebabkan perdamaian di seluruh pencak silat Indonesia. Mungkin itu saja. Salam pencak silat, salam satretanan, salam perdamaian bagi seluruh pencak silat Indonesia. Jangan lupa subscribe Teretan 91. Salam pencak silat, salam satretanan, salam perdamaian bagi pecinta silat Indonesia.